ya, pernah nggak Bunda merasa itu udah capek-capek ya ngasih perhatian ke suami, gak dihargai. Suami malah marah-marah, pergi, jadi seolah-olah kebaikan Bunda itu nggak ada artinya. Yuk, simak video saya kali ini sampai tuntas, biar kita tahu apa sebabnya dan bagaimana cara mengatasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah. Ya, ternyata tidak semua bentuk perhatian istri itu bisa diterima baik oleh suami ya. Nyatanya ada suami yang justru menghindari istri, bahkan memilih wanita lain justru ketika si istri memperlihatkan perhatiannya. Ya, Bunda pernah nggak mengalami hal semacam itu? Aduh, pasti rasanya nyesek dan sakit hati ya Bun. Oh ya, tapi kalau dipikir-pikir, kenapa ya semua kebaikan dan perhatian kita ke suami itu bisa mental begitu aja ya? Nah, ada beberapa penyebab. Yang pertama, bisa jadi karena selera suami dan istri ini berbeda. Suami pengennya A, istri pengennya B. Oke, Bunda perhatikan cuplikan ini ya. Surprise! Mana komputerku? Aku ganti sama yang ini. Semua file kamu udah aku pindahin ke sini. Ini ada autosave, jadi kamu tinggal pakai. Kamu kenapa nggak bilang dulu sih? Komputer itu aku beli dengan tabunganku sendiri. Itu kenangan waktu aku susah. Awalnya Aisyah merasa bahwa komputer Fahri ini udah usang. Ya, lalu dia belikan laptop baru dengan uangnya sendiri dan menjual yang lama. Nah, maksud si Aisyah di sini baik dan mulia sekali. Dia ingin memberikan yang terbaik untuk suaminya supaya suaminya itu nyaman dalam belajar dan bekerja. Tapi ternyata ketika Bunda perhatikan, reaksi Fahri bukannya senang, girang atau berterima kasih pada Aisyah seperti yang diharapkan, tapi malah tampak sedikit kecewa. Nah, kenapa? Karena niat baik Aisyah ini tidak selaras dengan karakter Fahri, yang mana ternyata dia termasuk tipe orang yang sangat menghargai kenangan. Nah, terlebih lagi, ya, tidak ada komunikasi sebelumnya bahwa Aisyah akan menjual komputer Fahri dan menggantinya dengan laptop yang baru. Artinya niat baik ini itu tidak dibicarakan sebelumnya. Yang niatnya sih baik ya Bun, mau ngasih kejutan gitu. Tapi karena belum mengenali seluk-beluk dan selera orang yang mau diberi kejutan, ya hasilnya malah zonk. Nah, jadi komunikasi dan keterbukaan itu perlu, terutama soal apakah dia ini suka diberi perhatian dengan cara kita atau dia ingin diperlakukan dengan cara tertentu. Oke, contoh yang kedua, ada seorang klien saya Bun, seorang istri yang merasa sehari-hari sudah menjadi istri yang baik. Ya, nurut apa kata suami. Apapun yang diminta suami itu selalu dia turuti dan gak pernah dibantah. Nah, tapi nyatanya si suami ini tetap egois. Ya, gak ada timbal balik. Ya, bahkan nyari wanita lain. Nah, ternyata setelah saya pelajari, suami ini bukan gak cinta sama istrinya. Tapi si suami ini mengharapkan sesuatu yang lain. Nah, suami ini tipenya suka dengan wanita yang ada sisi nakal-nakalnya saat diranjang Bun, sehingga ada sensasi adrenalinnya dikit. Nah, begitu si istri mau mencoba cara baru, hasilnya lumayan. Alhamdulillah, suaminya nggak selingkuh lagi. Dari cerita ini kita bisa jadi belajar Bun, bahwa kadang-kadang kita merasa sudah ngasih yang terbaik. Ya, kita sudah merasa total melakukan pelayanan dan pengabdian untuk suami. Ya, yang menurut kita baik, menurut versi kita di sini juga udah benar. Ya, menurut tradisi keluarga kita itu juga udah paling pas. Tapi ternyata berseberangan dengan nilai-nilai dan keinginan dari suami kita. Karena itu, di sini kita memang butuh keterbukaan, komunikasi, ngobrol santai ya untuk saling berbagi. Nah, apa sih yang suami inginkan di sini? Apakah sudah cocok perlakuan kita buat suami? Dan juga sebaliknya nih Bun, apa sih yang kita itu inginkan? Apakah suami ini sudah memperlakukan kita sesuai keinginan kita? Nah, ini penting banget untuk diomongin bersama suami. Paham ya Bunda ya? Baik, sahabat Bunda yang dirahmati oleh Allah,
izinkan saya menutup video ini dengan kata-kata dari seorang peneliti Amerika yang di bidang perilaku manusia, yaitu Dr. Helen Fisher. Nah, beliau mengatakan, perlakukanlah orang lain sebagaimana dia ingin diperlakukan. Maka hatinya akan Anda raih dan Anda menangkan dengan mudah. Baik, buat para sahabat Bunda, ya boleh share ya konten saya ini sebanyak-banyaknya agar insya Allah bisa bermanfaat bagi sahabat Bunda lainnya. Dan terakhir, bila Bunda ingin dibimbing mengembalikan cinta suami secara profesional dan intensif, silahkan bisa menghubungi saya di nomor yang ada di layar ini. Baik, saya Bunda Ayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.